saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi seperti sekarang ini. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Marilah kita bersama-sama melanjutkan pelayanan kita untuk membantu sesama yang membutuhkan. Rasa sangat bersyukur karena begitu besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kiranya boleh kita salurkan kepada sesama, khususnya kepada saudara kita, baik jemaat, simpatisan maupun masyarakat sekitar kita dalam bantuan peduli COVID. Mari kita berbagi dengan menyisihkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID dalam rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Segala Allah bangsa lain hampa, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan
segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki kebaktian kita hari ini dengan satu keyakinan dan pengakuan bahwa kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian kita pada minggu hari ini bertemakan keluargaku istanaku. Di dalam sebuah istana tentu ada raja, ratu, pangeran, putri, dan juga prajurit atau bagian lainnya. Masing-masing mempunyai kekuasaan sesuai dengan jabatannya. Kekuasaan bisa dimiliki oleh siapapun, bahkan dalam keluarga. Dalam bacaan Injil hari ini, kita akan melihat bagaimana orang Farisi memakai kuasa mereka untuk menjerat Tuhan dengan pertanyaan yang menjebak. Karena itu, pesan firman Tuhan minggu ini mendorong kita untuk mengelola kekuasaan dengan hikmat Tuhan, sehingga mendatangkan damai sejahtera Tuhan dalam keluarga. Istana seperti apakah yang kita inginkan terwujud dalam keluarga? Kiranya keluarga kita menjadi istana yang penuh damai dan senang, berbau harum dan lembut. Sajalah alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua sekeluarga bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami menundukkan hati dan diri ini,
mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Godaan membanding-bandingkan seringkali membuat kami lupa bahwa keluarga kami adalah istana yang Tuhan percayakan untuk kami nikmati. Ampuni kami ya Tuhan, kami menyadari tidak ada keluarga yang sempurna. Namun di dalam Engkau hidup keluarga kami diperbaharui. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa pengakuan dosa ini. Amin. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Berita anugerah pada minggu hari ini diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 10 yang berbunyi demikian. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga saat ini secara khusus kami boleh mengarahkan seluruh keberadaan kami pada kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus, penolong yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yang terus berkarya, menerangi hati kami, pikiran kami, mengantar kami agar kami sampai pada kebenaran-Mu itu. Sehingga dengan hikmat Roh penolong, kami bukan cuma makin mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kami juga makin bersungguh melakukannya. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan di dalam kebaktian minggu ini terambil dari Injil Matius. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, yaitu Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Kita membaca dan mendengar dipersaksikan dalam Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat 22 demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya
kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapakah kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Kumaha wartosna daramang sadaya. Puji Tuhan kalau kita masih bisa bertemu sekalipun masih harus secara virtual. Ibu bapak saudara-saudara, kalau Anda mendengar kata istana, apa yang segera Anda bayangkan? Tentu selain Istana Plaza, kalau orang Pasir Kaliki mah pasti tahu itu. Apa yang Anda bayangkan? Mungkin sebagian orang membayangkan istana seperti yang ada di dalam film-film. Bangunan yang mewah dan megah. Ada raja, ratu, putri, pangeran. Ada prajurit-prajurit yang mengawal, ada banyak pelayan yang bertugas melayani keluarga raja dan yang seterusnya. Buat sebagian orang, istana mungkin menjadi lambang kehidupan yang serba nyaman dan aman, berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Tentu tidak salah-salah amat apa yang Anda bayangkan itu. Tapi jangan lupa, seperti sejarah mencatat, juga seperti digambarkan di dalam novel-novel atau film-film, kehidupan istana juga kerap diwarnai dengan konflik-konflik dan intrik-intrik. Nah, apa yang umumnya menjadi akar, menjadi penyebab konflik-konflik tersebut? Anda bisa menduga? Urusan kekuasaan. Contoh yang sangat jelas misalnya bisa kita temukan dalam riwayat Herodes Agung. Tokoh yang hampir menggagalkan karya Allah menghadirkan Yesus Sang Juru Selamat. Seperti yang dipersaksikan dalam Injil Matius. Herodes yang ketakutan bahwa benar ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, berusaha untuk menipu para Majus dalam rencananya membunuh bayi Yesus. Ketika rencana itu gagal, maka Herodes kemudian menyuruh membunuh semua anak berumur 2 tahun ke bawah yang ada di Bethlehem dan sekitarnya. Tapi
bukan cuma itu kekejaman Herodes. Silakan Anda cari di internet, tanya engkong Google riwayat Herodes Agung. Dalam berbagai artikel yang cukup kredibel, kita bisa menemukan perjalanan Herodes yang demi memiliki dan mempertahankan kekuasaan, ia tega melakukan kekejian yang luar biasa bahkan terhadap keluarganya sendiri. Bagaimana demi kekuasaan ia membunuh istri dan anak-anaknya, mertuanya, iparnya. Untung tidak ada kita yang jadi ipar Herodes. Nah, kalau keluarga diumpamakan istana seperti tema kebaktian minggu di GKI Pasir Kaliki hari ini, maka paling tidak ada dua aspek menurut saya. Dua aspek dari gambaran istana yang perlu kita ingat. Pertama, bahwa keluarga kita mestinya memang menjadi istana bagi kita. Istana kita dalam arti lingkungan, suasana, tempat, kehidupan yang membuat setiap anggota keluarga bisa merasa aman dan nyaman. Ketika keluarga kita menjadi seperti itu, maka setiap anggota keluarga dimungkinkan untuk secara optimal mengembangkan seluruh potensi yang Tuhan anugerahkan. Tapi jangan lupa aspek kedua, bahwa entah disadari ataupun tanpa disadari, di dalam keluarga pun bisa terjadi suasana konflik, perebutan kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti yang di sana sini terjadi seputar kisah-kisah istana. Bukankah dalam kenyataan hal itu memang bisa sampai betul-betul mewujud, yaitu dalam tindakan yang membuat orang yang masih menggunakan akal sehat dan masih punya hati nurani geleng-geleng kepala. Kita membaca berita-berita tentang bagaimana orang tua dan anak yang saling memperkarakan ke pengadilan. Atau bahkan ada anak yang sampai membunuh orang tua atau sebaliknya. Nah, bagaimana saudara-saudaraku agar aspek pertama dapat makin mewujud nyata sambil aspek kedua makin terkikis? Bacaan kita dari Injil Matius menyajikan sebuah drama singkat yang sangat menarik. Selain Yesus, tokoh-tokoh yang dicatat adalah orang-orang Farisi beserta murid-murid mereka dan orang-orang Herodian. Orang Farisi adalah bagian dari lembaga kepemimpinan orang Yahudi yang disebut Sanhedrin atau Mahkamah Agama. Karena aspek keagamaan bertumpang tindih dengan aspek sosial kemasyarakatan, maka Sanhedrin sekaligus adalah pimpinan keagamaan, juga pimpinan sosial politik orang-orang Yahudi. Sanhedrin pada masa Yesus terdiri dari beberapa kalangan. Pertama, ada sejumlah imam dari kalangan atas. Lalu yang kedua, ada sejumlah tua-tua Yahudi yang dipilih dari kaum terkemuka di Yerusalem. Dan ketiga, ada sejumlah orang Farisi, yaitu mereka yang memiliki keahlian dalam menafsir Taurat. Dan mereka inilah yang merupakan golongan yang paling berpengaruh di kalangan rakyat jelata. Jadi, Sanhedrin de facto adalah para penguasa masyarakat Yahudi. Kehadiran Yesus yang membawa angin segar bagi masyarakat Yahudi dilihat sebagai gangguan, bahkan ancaman bagi kekuasaan yang selama ini mereka nikmati. Terutama
ini dirasakan oleh kaum Farisi yang selama ini berperan sebagai penegak hukum Taurat. Mereka jadi sangat terganggu karena di sana sini Yesus mengkritisi ajaran-ajaran mereka. Jadi secara insani dapat dimengerti kalau mereka berupaya untuk menyingkirkan Yesus. Orang-orang Herodian adalah kelompok yang menjadi pengikut setia dinasti Herodes, yakni Herodes Agung dan keluarganya, yang pada waktu itu menjadi penguasa Palestina di bawah pemerintahan Romawi. Jadi Herodian adalah semacam partai politik. Orientasinya adalah kekuasaan politis. Nah, di dunia politik, urusan dukungan massa adalah faktor yang penting. Maka ketika jumlah orang yang mengikuti Yesus semakin banyak, hal itu juga bisa dilihat sebagai ancaman atau sekurangnya gangguan terhadap stabilitas partai. Nah, kaum Farisi berkolaborasi dengan kaum Herodian untuk menjebak Yesus. Rencana mereka cukup matang. Sebuah pertanyaan sederhana namun pelik disiapkan. Mungkin dalam simulasi yang mereka lakukan, mereka berpikir bahwa Yesus kalau tidak menjawab A, pasti akan menjawab B. Dan jawaban Yesus entah A atau B pasti akan menjatuhkan Yesus. Setelah diawali dengan ungkapan-ungkapan seakan memuji Yesus, bahwa Yesus adalah seorang yang jujur, yang dengan jujur mengajar jalan Allah dan tidak takut kepada siapapun sebab tidak mencari muka, mereka menohok dengan pertanyaan itu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kenapa ini menjadi jebakan? Begini ceritanya saudara. Kalau Yesus menjawab tidak, maka orang-orang Herodian punya alasan untuk bergerak menangkap Yesus. Sebab jawaban itu menunjukkan bahwa Yesus menolak kekuasaan kekaisaran Romawi yang saat itu diwakili oleh kehadiran Raja Herodes Antipas, anak Herodes Agung. Sebaliknya, kalau Yesus menjawab ya, maka Yesus akan menempatkan diri sama dengan para pemungut cukai yang menjadi antek-antek kaki tangan penjajah Romawi, pro penjajah. Tapi Yesus mau dilawan. Yesus dia tidak memilih jawaban A ataupun B, seperti yang sudah mereka persiapkan dalam skenario jebakan mereka. Yesus dengan cerdas, tentu dengan hikmat Allah menjawab C. Jawaban yang sama sekali tidak mereka bayangkan. Yesus meminta mereka untuk menunjukkan keping uang untuk membayar pajak. Dengan santai sambil menunjuk pada kepingan dinar, mata uang Romawi saat itu, Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Tidak ada pilihan dan memang itu yang mereka jawab, gambar dan tulisan kaisar. Yesus lalu berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Skak mati. Jawaban telak yang tak terbantahkan. Nah, kita belajar dari hikmat Tuhan ini. Apa yang Yesus lakukan dan katakan adalah pada esensinya adalah urusan kebenaran, sedekah. Istilah sedekah dalam Perjanjian Lama makna utamanya adalah memberikan kepada semua pihak apa yang memang menjadi haknya. Prinsip sedekah ditempatkan dalam kerangka ketaatan umat kepada Allah.
Apa yang paling utama yang wajib diberikan kepada Allah? Bukan persembahan korban ataupun aneka ritual lain. Yang utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ketika orang sungguh mengasihi Allah, maka dari kedalaman hatinya akan mengalir keadilan yang dipraktikkan dalam keseharian hidup. Teks kita memang tidak bicara tentang keluarga. Namun bukankah prinsip yang Yesus praktikkan bisa bahkan sepatutnya menjadi prinsip kita jika kita ingin menjadikan keluarga kita istana kita? Apa yang memungkinkan kita tidak terjebak ke dalam perebutan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan di dalam keluarga? Menurut saya adalah prinsip seperti yang Yesus praktikkan. Tegakkan kebenaran, sedekah, berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Dan di atas kita sudah tegaskan utamanya adalah hal mengasihi Allah. Atas dasar itu digerakkan oleh kasih kepada Allah. Berikanlah kepada setiap anggota keluarga apa yang menjadi hak masing-masing. Bukan pertama-tama urusan menuntut pihak lain memberikan apa yang menjadi hakku. Hai suami, berikanlah kepada istrimu apa yang menjadi haknya. Hai istri, berikanlah kepada suamimu apa yang menjadi haknya. Hai orang tua, berikanlah kepada anak-anakmu apa yang menjadi haknya. Hai anak-anak, berikanlah kepada orang tuamu apa yang menjadi haknya. Begitu seterusnya. Tentu kita tahu yang harus kita saling berikan ini bukan pertama-tama hal materi, sekalipun itu juga penting. Tapi kasih sayang, kepedulian, perhatian, penghargaan, dan hormat. Bayangkan kalau di dalam keluarga kita itu yang terjadi, apanya keluarga kita tidak menjadi istana kita. Tuhan menolong kita. Amin. Terima kasih
Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Umat dan kasih Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita sesuai dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus Kristus pada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, pada saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur kita yang sudah kita siapkan dari rumah kita. Dan ayat yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan men-scan barcode yang telah tersedia. Ya Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini dengan rasa syukur bersama keluarga kami bawa persembahan syukur kami. Kami rindu berbagai pengalaman hidup keluarga kami. Suka dan duka menjadi kekuatan syukur kami, sehingga kami mampu melewati segala masalah dalam hidup berkeluarga kami bersama Engkau ya Tuhan. Sempurnakanlah syukur kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji
segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masukilah keseharian hidupmu dengan kesungguhan memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan dan kepada sesama apa yang menjadi hak mereka. Arahkan hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.